Sebanyak 50 anggota DPRD Lampung Tengah mengikuti orientasi selama 4 hari dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 September 2024. Pelaksanaan orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2024-2029 oleh Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Sementara DPRD Lampung Tengah Febri Antoni, Wakil Ketua Sementara Ilyas Hayani Muda, Sekretaris Dewan Ihsan dan para anggota DPRD Lampung Tengah lainnya. Dalam laporannya, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Ihsan menjelaskan orientasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota, Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan orientasi. Yang terhormat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri Antoni, SEMM. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak M. Ilyas Hayani Muda, SHMSI MM. Yang terhormat Bapak Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Andes Ihsan MSI, serta Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Acara pembukaan orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029 hari Senin 9 September 2024 bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung segera kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, mari bersama acara kita buka dengan mengucap basmalah.
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Hadirin dipersilahkan berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Laporan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ihsan MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPSD Provinsi Lampung, yang saya hormati tim fasilitator BPSD dan Provinsi Lampung beserta jajaran, yang terhormat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Bapak Ibu peserta orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya
kita dapat mengikuti pembukaan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2024-2029. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan orientasi kita hari ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Tengah dilaksanakan berdasarkan yang pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Kedua, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2 garis datar 1084 Tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan orientasi. Adapun tujuan dari kegiatan orientasi ini adalah untuk membekali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah agar mampu, yang pertama, memahami ruang lingkup, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua, meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 9 sampai dengan 12 September 2024 bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung dengan menyampaikan materi sebanyak 30 jam pelajaran. Keempat, peserta orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah diikuti oleh 50 orang anggota DPRD yang terdiri dari 1. Fraksi Golkar sebanyak 13 orang, kedua, fraksi Gerindra sebanyak 8 orang, ketiga, fraksi PKB sebanyak 8 orang, keempat, fraksi PDI sebanyak 5 orang, kelima, fraksi PKS sebanyak 5 orang, keenam, fraksi Nasdem sebanyak 4 orang, ketujuh, fraksi Gabungan Demokrat Amanat 7 orang. Narasumber orientasi yang dari Kabupaten Tengah berasal dari BPSDM Provinsi Lampung sebanyak 6 orang, serta pihak akademisi UNILA 1 orang dan dari KPKRI 1 orang. Bapak Ibu yang terhormat, demikian laporan yang dapat saya sampaikan dan diharapkan seluruh anggota Dewan dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta kepada yang terhormat Bapak Luken Velario dan Ibu Dr. Anda Yulita untuk dapat mewakilinya. Dipersilakan mengambil tempat. Kami mohon kepada Bapak Kepala BPSDM Provinsi Lampung untuk dapat menyematkan tanda peserta, didampingi oleh Bapak Sekwan dan Bapak dari Forum KPK. Dipersilakan.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2024-2029 berdasarkan peraturan perundang-undangan berkomitmen akan mengikuti seluruh materi pembelajaran orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota periode tahun 2024-2029 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kedisiplinan, kesopanan, serta etika dan moral. Untuk diketahui, dari 50 anggota DPRD Lampung Tengah yang mengikuti orientasi ini, 24 anggota baru, sedangkan 26 adalah anggota DPRD Lampung Tengah yang lama. Selama 4 hari mengikuti orientasi untuk mendapatkan pembekalan seputar tugas pokok dan fungsi DPRD. Rangkaian pembukaan orientasi dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta dan pembacaan surat dan penandatanganan fakta integritas yang dilakukan oleh Ketua Sementara DPRD Lampung Tengah, Wakil Ketua Sementara yaitu Febri Antoni dan Ilyas Hayani Muda. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPSDM Provinsi Lampung Jurnalis sekaligus membuka acara orientasi anggota DPRD Lampung Tengah mengatakan, tujuan pelaksanaan orientasi ini adalah untuk membekali anggota DPRD agar mampu memahami ruang lingkup fungsi tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD, meningkatkan wawasan kebangsaan, meningkatkan integritas, moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas sebagai anggota DPRD. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan. Sambutan Bapak PJ Gubernur Provinsi Lampung dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala BPSDM Provinsi Lampung sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Jurnalis SIP MSI dipersilahkan. Yang sedianya memang secara serempak kegiatan pembukaan orientasi akan dibuka oleh beliau, tapi saat ini beliau berada di Banda Aceh. Karena pada kesempatan ini beliau menugaskan kepada kami untuk membuka acara orientasi ini. Salam hormat, salam takdim dititipkan kepada saya untuk Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sambutan Bapak Penjabat Gubernur selengkapnya utuh sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tabik pun. Yang saya hormati Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ibu Febri Antoni SMM, Bapak Maaf. Kemudian yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Adinda Dr. Andes Iksan MSI. Yang saya hormati Ketua Forum Anti Korupsi KPK RI, dan dalam hal ini hadir Bapak Haji RM Sofyan SHMH. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu seluruh anggota DPRD terpilih Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Lampung, Bapak Dr. Muhammad Agus Septian. Dan saya hormati, saya banggakan rekan-rekan, teman-teman penyelenggara orientasi dari Sekretariat Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum membacakan ini, mohon izin titipan pantun dari Bapak Gubernur yang akan saya sampaikan. Tapis Lampung indah mempesona, corak ragam hias motifnya. Selamat datang wakil rakyat tercinta, semoga bahagia dan sejahtera. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan jika kita berhadir dalam rangka menghadiri upacara pembukaan orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2024-2029.
2029. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya termasuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, DPRD Kabupaten Kota adalah sebuah lembaga representasi dari seluruh rakyat. Hal ini terwujud setelah rakyat menunaikan kedaulatannya melalui pemilu dengan memilih wakilnya dan untuk selanjutnya menjalankan peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD bersama dengan Bupati Wali Kota dibantu oleh perangkat daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu penting, artinya setiap anggota DPRD mengetahui, memahami, dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD sejatinya mampu meyakinkan dan mengaktualisasikan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah wakil rakyat yang harus mampu memiliki kinerja tinggi dalam tugas dan fungsinya, yaitu di bidang penganggaran, legislasi, dan kontrol. Artinya, bersama dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, setiap anggota DPRD Kabupaten Kota diharapkan mampu menggagas, mengawal pembangunan daerah, dan melakukan pengawasan dengan satu tekad membangun untuk kesejahteraan. Anggota DPRD Kabupaten Kota yang terpilih pada pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dipastikan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini mungkin saja akan menghasilkan cara pandang dan komitmen yang berbeda pula. Hal tersebut akan terlihat antara lain melalui perilaku, sikap, semangat, bekerja, dan lain-lain di tempat yang baru, yaitu sebagai anggota DPRD. Kemungkinan ketidaksamaan cara pandang, persepsi, dan komitmen sebagai akibat perbedaan latar belakang ini bisa saja tidak saling bersinergi dalam menopang kinerja DPRD sebagaimana yang dikehendaki dan diharapkan oleh rakyat. Untuk itu perlu diupayakan penyamaan persepsi, pola tindak, dan perilaku yang akan menjadi pegangan dalam beraktivitas untuk mencapai kinerja lembaga yang efektif dan efisien. Hadirin yang saya hormati, untuk memenuhi berbagai harapan sebagaimana yang dikemukakan tersebut, dan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan orientasi atau pembekalan bagi anggota DPRD Kabupaten Kota. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 6 Tahun 2024, perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten Kota. Dari aturan tersebut, para anggota DPRD wajib menerima materi orientasi yang dilaksanakan selama 30 jam pelajaran yang berisi antara lain: pertama, wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian materi yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang ketiga, peraturan dan penegakan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, materi tentang anti korupsi. Kelima, tata tertib DPRD. Dan keenam, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan isu-isu aktual. Dan kedelapan, hak dan kewajiban DPRD. Kemudian yang 9, alat kelengkapan DPRD. Kemudian 10, kode etik dan tata beracara DPRD. Kemudian yang terakhir yang ke-11, kebijakan, orientasi, dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD. Orientasi ini bersifat wajib yang harus dilakukan 1 kali pada awal masa jabatan
setelah pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD yang bertujuan agar dapat melaksanakan pendalaman tugas, dan selama pelaksanaan orientasi ini para peserta akan dimonitoring terkait pelaksanaannya oleh Forum Penyuluh Anti Korupsi, dan serta wajib mengikuti tahapan agenda dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, tidak lupa saya mengajak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk bersama-sama kita bergandengan tangan dan merapatkan barisan guna menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Mari kita niatkan masa bakti selama 5 tahun ini sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bakti kepada masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Tengah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, tidak lupa saya akan menyampaikan pantun penutup. Di langit Lampung ada pelangi, warna-warni indah sekali. Masa orientasi dimulai hari ini, rakyat menunggu pelaksanaan janji. Demikian untuk menjadi perhatian dan pemacu semangat kita bersama dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2024-2029 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga baik kita abdikan ini senantiasa mendapat berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bagi kemajuan seluruh masyarakat di daerah Lampung. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Lampung Dr. Andes Samsudin Esa MH MPD. Selesai. Bapak Ibu yang terhormat, demikian tadi sambutan Bapak PJ Gubernur Provinsi Lampung yang telah disampaikan oleh Bapak Jurnalis SIP MSI. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup, marilah bersama kita berdoa yang akan diimami oleh Bapak Dr. Anies Muslim Ansori. Dipersilakan. Stres. Bukan kita kemana-mana orang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu Bapak yang sangat kami hormati, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunji biha ruha wal hibati fi qulubil kafirin wad dhalimin wad dharin wal mutajabbirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada kesempatan sore hari ini selain puji syukur kami kepadamu atas nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, yang membawa rahmat, yang membawa taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, setiap Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan kami adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami motivasi dan infak yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna mengantarkan institusi kami
menuju kebaikan. Berikanlah kepada kami kesehatan ya Allah, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga dan masyarakat kami ya Allah. Ya Hafidh ya Majid, Engkau maha memelihara dan Engkau maha mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus di antara kami. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah ya Hafidh, pertautanlah tali kasih di antara kami, sehingga kami dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi Lampung Tengah yang sangat kami cintai. Ya Allah ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepada kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi berarti usai sudah rangkaian acara pembukaan orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2029. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara ini usai, marilah bersama kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya kira saya di bawah saja. Kiranya kurang pas, yang kurang pantas kalau saya posisinya lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada pelaksanaan orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang akan kita laksanakan mulai hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 September 2024. Saya Iska Widianingrum, izin kepada Bapak Ibu sekalian, di sini saya bertugas sebagai moderator mendampingi Bapak Ibu selama pelaksanaan orientasi ini berlangsung. Dan Bapak Ibu yang terhormat, pada sesi ini kita akan menerima materi yaitu wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Materi ini akan kita terima selama 3 JP terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama kita akan laksanakan mulai sekarang pukul 17.00 sampai dengan 18.00. Kemudian dilanjutkan dengan isoma pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00, dan kemudian akan dilanjutkan lagi pada sesi kedua. Kita akan bertemu lagi di sini setelah isoma nanti pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sudah hadir di hadapan kita semua fasilitator. Beliau bernama Dr. Agus Muhammad Septiana SIP MH. Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 19 September tahun 1979. Agama Islam,
pangkat golongan saat ini yaitu Pembina 4A, jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Unit Kerja BPSDM Provinsi Lampung, dan beliau yaitu salah satu penanggung jawab pada pelaksanaan orientasi ini. Baik Bapak Ibu, kemudian kami teruskan alamat rumah Jalan Ken Dedes nomor 10 RW 03 RT 13 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro. Dan pendidikan terakhir beliau yaitu doktor pada Universitas Diponegoro, jurusan Hukum Tata Negara. Baik Bapak Ibu yang terhormat, mari kita saksikan, mari kita ikuti materi dari Dr. Agus Muhammad Septiana, yaitu wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian materi yang pertama dari fasilitator Dr. Agus Muhammad Septiana, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial di BPSDM Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Bapak Ibu sekalian, anggota DPRD periode tahun 2024-2029, benar ya? Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jumlahnya semua kalau nggak salah 50 ya, Bapak Ibu ya. 50, ada 5 daerah pemilihan. 5 daerah pemilihan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan ada di tempat ini kira-kira sampai dengan tanggal 12, tanggal 9, 10, 12, 4 hari. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Muhammad. Saya kebetulan penanggung jawab program kegiatan kita ini. Jadi untuk orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kebetulan penanggung jawabnya adalah kami di bidang pengembangan kompetensi manajerial di BPSDM Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, kita akan ada 11 materi sampai dengan tanggal 12 nanti, yang semuanya akan disampaikan oleh para fasilitator yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh tadi sudah Pak Yunalis sudah menyampaikan, mulai dari WhatsApp materi pertama sampai dengan nanti materi terakhir, yaitu kebijakan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD. Jadi ini adalah prasyarat Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan orientasi ini. Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengikuti orientasi ini untuk juga nanti memperoleh hak dalam pendalaman tugas. Saya nggak tahu di tahun ini Sekretariat DPRD Lampung Tengah apakah menganggarkan dana untuk pelaksanaan pendalaman tugas. Pendalaman tugas itu bisa berupa BIMTEK, bisa berupa seminar, penataran, workshop dan sebagainya. Nah itu biasanya nanti dilaksanakan dalam 1 tahun itu 6 kali. Ya, biasanya ada yang 6 kali, 4 kali, tergantung nanti Bapak Ibu sekalian dalam merumuskan anggarannya. Kan APBD murni kan belum dibahas ya, sudah bahas belum? Oh sudah, sudah ya. Aman ya. Abang yang pakai balkon siapa abang? Pur. Saya panggilnya Pak Pur, Mas Pur. Oke, Mas Pur. Karena pakai belangkon Mas gitu ya. Kalau pakai tumpal, iya ya saya panggilnya. Oh, ini panggilnya Mas Pur. Nah, saya nggak tahu apakah tahun 2024 akhir ini ada beberapa DPRD yang masih menganggarkan untuk orientasi 1-2 kali, BIMTEK untuk 1 atau 2 kali kegiatan. Ya, seperti misalnya kalau nggak salah kemarin kelompok barat
itu masih menyisakan di tahun ini masih menyisakan 2 kali kegiatan big time. Lampung Tengah saya belum dapat informasinya, mungkin nanti di hari terakhir kita akan tahu. Kalau misalnya nggak ada tahun ini, tahun depan Bapak Ibu sekalian bisa anggarkan di APBD, ya maksimal 6 kali, minimal sekali. Nah, 6 kali itu biasanya kita bagi spotnya, 3 kali di Bandar Lampung, 3 kali di bisa di IKN, ya, bisa di Jakarta, bisa di Bandung dan sebagainya. Itu tergantung Bapak Ibu sekalian nanti dalam bersepakat dengan Sekretariat Dewan untuk menganggarkannya. Itu sekilas. Untuk orientasi dan pendalaman tugas BIMTEK itu kami di BPSDM khususnya di bidang pengembangan kompetensi manajerial yang bertanggung jawab terhadap programnya. Secara teknis nanti dilaksanakan oleh teman-teman di Sekretariat Dewan. Bapak Ibu sekalian, materi kita adalah wawasan kebangsaan. Ya, saya memahami bahwa materi ini sudah biasa Bapak Ibu sekalian peroleh. Saya mengetahui di partai mungkin sudah ada sekolah partai, ya, baik di PDIP, di Nasdem, kemudian di PKS dan sebagainya, di Golkar, di PKB juga. Ini ada berapa partai nih semuanya? 8 ya? PKS ada? Kemudian Nasdem, kemudian Demokrat, ya. Pan ada ya? Pan Gerindra, oh ya ini Gerindra pemenang pemilu Pilpres ya, nggak boleh nggak disebut nih, bahaya saya, bisa terancam saya. Bisa naik, bisa turun pangkat saya. Nah itu, Gerindra sebut juga kan? Apa? Agak sama saya ya, kayaknya ya. Tapi namanya Agus juga. Cuma palanya yang sama. Oh gitu. Ini Pak, saya apa? Enggak, maksud saya nih Pak, tas ini bisa nggak diganti pakai duit? Nah, buat anaknya atau cucunya Pak. Apa namanya sama? Udin Beton. Udin Beton. Udah dingin pengen? Nggak tahu. Pak Najam ini. Bapak Ibu sekalian, saya mau izin. Saya memahami Bapak Ibu sekalian sudah hafal dengan apa yang disebut dengan wawasan kebangsaan. Makanya saya sedang cari cara. Sebetulnya bagaimana memberikan perspektif ya kepada Bapak Ibu sekalian tentang wawasan kebangsaan. Saya mau mulainya dari perspektif ini. Ya, saya nggak mulai dari definisi. Apa itu wawasan kebangsaan? Karena Bapak Ibu sekalian sudah paham lah itu. Tapi saya mau mulainya dari perspektif ini. Bapak Ibu, kita sekarang berada dalam perang dagang, ya, dan perang dagang ini keras sekali antara China di satu sisi, kemudian Amerika Serikat di sisi yang lain. Perang dagang ini satu sisi itu memberikan keuntungan sama kita sebagai bangsa, sebagai negara, tapi juga memberikan ancaman bagi kita sendiri. Ya, perang dagang ini memberikan keuntungan salah satu sisi, tapi di sisi yang lain juga memberikan ancaman bagi kita semua. Nah, coba kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini dampaknya luas sekali, ya, dari perang dagang itu, di mana sekarang terjadi persaingan global yang sangat luar biasa antara masing-masing pihak. Kemudian kalau kita lihat dalam porsi ekspor kita di tahun 2018 ya, ekspor kita ke China ya itu sekitar 1,92 miliar dolar US dollar. Kemudian impor kita tahun 2018 itu 3,09 miliar US dollar. Artinya impor kita itu jauh lebih besar ketimbang ekspor kita. Artinya apa? Ini menggambarkan devisa kita ke China itu lebih banyak keluar ketimbang yang masuk. Nah, ini kemudian efeknya apa?
dampak perang dagang AS dan Tiongkok bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, ekspor kita mau tidak mau terdepresiasi, melemah. Kita sekarang Bapak Ibu sekalian masih berputar pada ekspor mineral. Bapak Ibu tahu apa kira-kira ekspor mineral kita yang terbesar? Batu bara. Betul. Batu bara sekarang jadi primadona. Tapi yang mengendalikan harganya bukan kita. Nanti kita lihat siapa yang mengendalikan harga batu bara itu. Kemudian mineral kita yang lain, yaitu minyak bumi dan gas, sekarang sudah mulai turun. Sekarang hasil per hari kita itu cuma sekitar 650 sampai dengan 700.000 barrel per hari. 5-10 tahun yang lalu, hasil minyak kita itu seharinya itu bisa 1 sampai 1,4 juta barrel per hari. Jadi jauh sekali dari 650.000, 700.000 per barrel per hari, kemudian turun ya dibandingkan dengan 5 sampai 10 tahun yang lalu rata-rata 1 sampai 1,4 juta barrel per hari. Nah ini menunjukkan apa? Cadangan energi kita, mineral kita itu pun sudah mulai tipis, mulai habis. Kalau misalnya kita tidak memperoleh sumber minyak baru, maka hari ini kita akan mengalami apa yang disebut dengan kelangkaan energi. Ada energinya tapi mahal. Sekarang sudah kita lihat solar di SPBU pasti antri. Pertalite pas sejak tanggal 1 September kemarin sudah mulai dikurangi. Hanya mobil-mobil tertentu saja. Saya yakin mobil Bapak Ibu sekalian sudah kali yang bisa beli Pertalite, walaupun dengan menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena mobilnya sudah tidak masuk spesifikasinya. Oke. Kemudian apa? Banjir barang impor. Ya sekarang banjir barang impor. Coba kita lihat sepatu kita masing-masing. Kira-kira kita pakai sepatu apa nih? Cimaduyut. Ah, iya benar. Cimaduyut. Ya. Tas kita, nah itu udah lihat Dior, ya kan? Tulisannya Dior. Itu udah mungkin dari Cimaduyut. KW ya, KW. Oke, coba lihat jam kita dan sebagainya. Impor barang ini sudah sangat mudah kita peroleh. Dengan apa? Dengan satu sentuhan di dalam aplikasi. TikTok itu, ya ada TikTok Shop itu luar biasa tuh sekarang barang-barang impor bisa kita peroleh dengan sangat mudah. Apalagi neraca perdagangan defisit, permintaan valuta asing meningkat, potensi rupiah terdepresiasi. Ada yang tahu sekarang hari ini harga $1 itu berapa rupiah? Ada tahu nggak? Berapa? 16.000 mungkin maksudnya. 16.000, sekitar 16.000. Oke. Kemudian ini efek negatifnya. Nah, semestinya kita punya beberapa solusi. Apa itu? Negara kita harus kondusif. Kondusif dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan keamanan dan jaminan bagi investasi. Supaya apa? Supaya devisa kita nggak banyak keluar karena kita banyak impor. Nah, masalahnya sekarang investor itu ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Kenapa? Karena jaminan terhadap kepastian hukum itu diragukan atau rendah. Ya, kepercayaan investor terhadap jaminan atas perlakuan yang sama di muka hukum itu juga rendah. Nah itu nanti akan muncul di slide berikutnya. Kemudian apa? Meningkatkan bisnis investor lokal. Solusinya mestinya seperti itu. Tapi masalahnya kita di Lampung Tengah ini, saya mengetahui Lampung Tengah itu Kasapa ya, Singkong ya. Singkongnya itu mestinya produksinya terbesar di Asia Tenggara. Khusus singkong saja itu ada di Lampung. Di Lampung ya, di mana? Lampung Tengah. Nah, masalahnya siapa yang mengendalikan harga singkong? Kira-kira Bapak Ibu? Mafia ya. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian yang terakhir apa? Tingkatkan daya konsumsi masyarakat. Dulu masih kan nggak
pada saat zaman Presiden Gus Dur naik jadi presiden, pada saat itu rupiah tinggi juga, dolar tinggi juga terhadap rupiah. Tapi Gus Dur mengambil satu kebijakan yang di luar perkiraan, yaitu menaikkan gaji seluruh aparatur, baik TNI, Polri, termasuk PNS. Gunanya apa Bapak Ibu sekalian? Untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat tinggi, maka perekonomian masyarakat akan bergerak. Nah, perang dagang ini, Bapak Ibu sekalian, ASDM ini, keuntungannya buat kita, peluang ekspor ke Amerika Serikat dan Tiongkok lebih terbuka. Kenapa? Karena masing-masing akan membuka peluang kepada negara lain untuk bekerja sama, ya, dengan mereka. Artinya ada kemudahan dalam bisnis, ya, baik G2G maupun government to government atau kepada government to business, G2B. Okay. Kemudian apa? Peluang penurunan harga komoditas dari Amerika Serikat, kemudian peluang investasi, diversifikasi produk ekspor Tiongkok. Sementara kerugiannya apa? Produk murah Tiongkok membanjiri pasar Indonesia. Memang betul ya, ini ya, ini terjadi sekarang. Produk Tiongkok itu banjir di Indonesia itu dengan harganya lebih murah. Itulah kenapa akhirnya produk-produk dalam negeri, kecuali produk-produk khas kita seperti batik gitu, itu masih bisa. Tapi Tiongkok pun sekarang sudah memproduksi batik-batik model yang sudah kita pakai, ya, dengan kualitas lebih bagus, dengan corak yang lebih menarik. Ya, jangan lupa, ya, Tiongkok itu sekarang juga memproduksi batik, ya, tulisannya mungkin made in Pekalongan, padahal buatan sana, padahal buatan Tiongkok. Kemudian ada harga MAS, kemudian ekspor Indonesia ke Tiongkok terus terganti. Nah, Indonesia Bapak Ibu sekalian juga mencoba untuk mengandalkan ekspor non migas. Ya, nanti kita lihat apa saja ekspor non migas kita ke AS dan Tiongkok. Tapi dalam skala yang sekarang, ya, yang sekarang itu ekspor kita itu masih didominasi dengan ekspor mineral, yaitu batu bara. Ya, batu bara besar sekali. Nah, ini dia 15 komoditas utama nilai ekspor terbesar sepanjang periode Januari Agustus 2022, yaitu batu bara. Kemudian ada besi baja, ya, steel. Kualitas wahid dari Krakatau Steel itu kita ekspor. Kemudian peralatan listrik, kemudian kendaraan roda 4, kemudian barang perhiasan, kemudian bubur kertas atau pulp, ya, dan pupuk dan sebagainya. Tapi yang utama adalah batu bara. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang jumlah mineral yang ada di dalam perut bumi itu semakin banyak, semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena sudah dipakai terus, mulai dari eksplorasi pertama ditemukannya mineral itu. Ada sebuah teori, ya, yang disebut dengan peak oil theory, di mana jumlah mineral yang ada di perut bumi itu sudah tereksplor, sudah keluar semuanya, sampai kemudian sekarang berada dalam titik jenuhnya. Saya ingin menggambarkan ini. Kita berada yang di warna hijau sekarang, ya, di antara tahun 1950 sampai dengan tahun 2000 itu produksi dan penggunaan energi mineral dari gas bumi dan minyak bumi itu sudah hampir pada puncaknya. Di tahun 2024 sampai dengan tahun 2040-an atau 2050-an itu akan sampai di ujung yang paling
ya, yang paling tinggi itu, di mana nanti produksi minyak bumi yang sudah maksimal itu, yang maksimum, diperkirakan akan turun karena supply-nya itu sudah mulai habis. Tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya kita tidak menemukan sumur baru itu, maka produksinya akan turun terus dan sampai nanti titiknya di tahun 2200 itu betul-betul habis. Ya, kita mungkin akan mengatakan bahwasanya, oh, kita nanti sudah nggak merasakan lagi itu, nggak ada minyak, nggak ada gas, nggak ada batu bara, kita udah nggak merasakan lagi. Betul. Tapi toh kita masih punya keturunan, anak cucu kita yang akan mewarisi semua dalam upaya memelihara bumi. Nah, nanti di tahun 2040-an sampai dengan 2050-an itu puncaknya ini akan turun ke bawah, di mana persediaan minyak bumi dan gas itu mulai habis, ya, sampai habis. Nah, kemudian apa yang terjadi? Turun produksi minyak bumi, kemudian merubah secara gratis gaya hidup dan model bisnis mulai dari sekarang. Model bisnis, Bapak Ibu percaya nggak? Sekarang banyak orang yang menjual makanan padahal dia nggak punya restoran, ya kan? Banyak yang jual makanan padahal dia nggak punya restoran. Kemudian banyak yang bisnis travel padahal dia nggak punya mobil, atau tidak menggunakan armadanya sendiri, tapi menggunakan armada orang. Tapi yang mengambil keuntungan paling banyak dia. Ya, kalau misalnya saya mau jual makanan, tapi saya nggak punya restoran, saya cukup punya data di mana restoran yang jual makanan paling enak. Contoh misalnya, saya punya merek dagang misalnya restoran enak, misal, ya. Saya nggak punya restorannya sebetulnya, tapi saya cukup punya data di mana orang jual krebek enak, di mana orang jual rendang enak, di mana jual mie ayam enak, dan sebagainya. Saya cukup punya data. Kemudian perusahaan saya itu saya masukkan ke dalam GrabFood atau GoFood dan sebagainya. Nah, ketika orang pesan, saya cukup punya 2 orang pegawai. Yang satu dia akan membeli pesanan kemudian mengantarkannya, yang satu lagi administrasi. Cukup seperti itu. Kemudian mereknya jadi merek rumah makan enak. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya nggak punya restoran, saya cukup bayar aja kepada GoFood atau GrabFood itu sebagai royalti mereka dalam bisnis saya. Saya kena pajak. Nggak ada pajak restoran, nggak dapat tuh yang 11% itu. Nah, model bisnis berubah, tapi kemudian terjadi krisis ekonomi dan depresi ekonomi dan meningkatnya kejahatan dan konflik, hancurnya tatanan masyarakat dan kompetisi global. Dan ini yang akan kita bicarakan Bapak Ibu sekalian, tentang kompetisi global dan bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah kompetisi global itu. Lebih spesifik lagi, mungkin nanti akan bisa Bapak Ibu downgrade lagi pembahasannya bagaimana posisi Lampung Tengah di tengah-tengah kompetisi global itu. Kita mungkin akan bilang, Bapak Ibu sekalian, apa dampaknya ke kami? Toh tetap kami bisa tetap makan enak, bawa mobil kemana-mana, nggak kena panas, beraktivitas seperti biasa, nyaman, nggak ada dampaknya di kami secara langsung. Ingat ya, kita memelihara bumi ini bukan hanya untuk kita sekarang, tapi juga untuk keberlanjutan. Ya, nah, kompetisi global ini yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Izin sekarang jam berapa, Bapak? Oke, nah, kita maghrib jam 6:05 ya. Oke, kalau begitu sekarang kita break dulu.